Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya, saya ucapkan berkali-kali ya terima kasih atas kehadiran ya atas partisipasinya di setiap Zoominar yang kami adakan ya. Kami sangat berterima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan khusus untuk malam ini ya kami juga sangat berterima kasih ya berkenan untuk hadir kembali ya, berkenan untuk menyimak Zoominar kita. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang detail program karyawan lepas digital. Ya, apa sebenarnya program karyawan lepas digital? Jadi yang sudah kita infokan ya mungkin di landing page ya di grup gitu ya, kita sudah mungkin sudah dapatkan informasi ini bahwa karyawan lepas digital ini adalah program ya pelatihan digital marketing selama 1 bulan ya yang setelah lulus ya insya Allah nanti akan langsung kita libatkan dalam project digital marketing klien-klien kami atau customer-customer kami. Ya, itu inti dari program kita ya, program karyawan lepas digital. Dan detailnya insya Allah nanti akan dibahas oleh narasumber kita Pak Putra Chandra Buana ya. Langsung saja mungkin ya biar lebih jelas dan lebih dalam bahasannya, langsung saya serahkan kepada Pak Putra Chandra Buana. Monggo Pak Put, silakan. Oke, terima kasih Pak Kur, terima kasih teman-teman semua yang bersedia hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan pemaparan kami ya tentang karyawan lepas digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kita ya akan membahas tentang apa perlu karyawan lepas digital. Lalu untuk apa sih? Apakah ini bisa menjadi pegangan saya nanti ke depannya untuk saya bisa bekerja, untuk saya bisa membuat usaha, untuk saya bisa menjadi business owner, ya untuk saya bisa menjadi yang lebih besar lagi. Lalu jawabannya bisa. Langsung saya sebut jawabannya bisa. Kenapa? Karena saat ini dari kemarin-kemarin sebenarnya ya proses proses berjalan ke arah digital semua ya. Kalau dulu tahun 80-an kita jualannya masih jualan offline, tahun 90-an itu masih offline ya. Tapi udah ada digitalnya tuh teman-teman di Indonesia ya. Saya pertama kali ketemu digital internet itu tahun 92. 95 saya udah mulai browsing-browsing, udah mulai chatting ya. Namanya conference waktu itu. Terus beranjak ke tahun-tahun berikutnya udah mulai tuh jualan online walaupun pembelinya tidak sebanyak sekarang ya. Lama-kelamaan itu semakin lama semakin ramai. Yang awalnya dulu kita memainkan digital tuh enak banget, gampang banget gitu ya. Saya waktu itu Pak Kur ya jualan website itu tahun 2000-an itu pernah website yang saya jual sekarang itu 1 juta itu saya jual 50 juta. Itu satu website Pak Put. Satu website ya. Pernah juga saya membuat website apa yang di Pondok Ungu sini mobil-mobil Indomobil ya. Indomobil. Yang ada Chevrolet apa itu 200 jutaan. 200 jutaan dan dulu saya bikin website juga lebih ke arah model. Saya bikin website waktu itu lebih ke arah model, lebih ke arah desain. Karena pada saat itu orang membuka website itu dengan mengingat nama domain. Ya, waktu itu orang mengingat nama domain. Oh, detik.com ya, tahun 98 itu detik.com ya. Orang mengingat nama domain, buat gengsinya ditaruh di kartu nama. Mesin pencari ada pun itu waktu itu Yahoo,
ada Hotmail, email itu Hotmail, terus Google baru tenar-tenarnya masuk di Indonesia itu 2003. Ya, oke, langsung saja saya perkenalan diri. Eh, ada mungkin sebagian yang tidak kenal saya. Saya dengan Putra Chandra Buana, praktisi internet ya, praktisi internet dari 30 tahun yang lalu. 92 sampai 96 sampai 99 sebenarnya saya aktif di jaringan ya. Saya suka ngulik-ngulik apa ya? Hard hard apa namanya? Sampai lupa kan saya. Eh ya, hardware ya. Saya ngulik-ngulik hardware, suka banget narik-narik kabel, nyopot-nyopotin dari slot-slot apa namanya mainboard, itu suka banget saya ya. Eh, Lalu bikin-bikin program-program apa itu suka banget itu ya. Tapi di tahun 99 ya, di tahun 99 ketika saya mengenal diajak waktu itu membuat sebuah mesin pencari, namanya di sini ya, mesin pencari internet, search engine dunia internet namanya waktu itu. Lalu saya dapat seorang GM yang memang dia tuh visioner banget. Sampai-sampai apa yang kita bahas di tahun 99 itu terjadi semua sampai tahun sekarang ini. Makanya kalau ada produk-produk baru saya nggak kaget. Oh, ada ini, ada ini, ada ini, sudah nggak kaget dengan konsepnya dan bisa menelusuri konsepnya mau sampai kemana gitu. Di tahun itu kita sudah kerjanya setiap hari itu. Ya. Nah, di situ saya mulai merubah, sepertinya saya narik-narik kabel ini bukan dunia saya ya kan. Akhirnya saya mulai di situ belajar membuat website. Saya mulai belajar namanya waktu itu ASP, Active Server Page ya. Itu yang punyanya Windows gitu ya. Saya belajar itu eh, terus di tahun 2000 awal itu saya yang udah saya capek-capek belajar 1 tahun dan udah bisa, udah menghasilkan karya juga pada saat itu. Pada saat itu saya berubah lagi. Oh, saya nggak mau pakai ASP. Kenapa? Karena biaya servernya mahal, biaya database-nya mahal, license-nya mahal. 2000 awal saya pindah ke PHP, ya, karena pakai OS-nya Linux. Nah, ya, pindah ke PHP. Nah, disitulah sampai sekarang saya menekuni PHP itu autodidak semua. Coding itu saya terakhir tahun 2013, ya. Coding terakhir tahun 2013. Nah, di tahun 2001, ini kan kita bersama tim membuat website Taman Mini. Terus juga di tahun 2001 ini saya ada yang tidak masukin di portofolio ini ya. Kita itu adalah eh, yang bikin game server pertama di Indonesia sebelum Fasa.com. Ya, game server itu ada server Counter Strike, ada Starcraft, ada Diablo, kita bikin di situ ya, game server gitu. Jadi kerja saya main game terus 2001 sampai 2002 ini saya main game ya. Oke, nah lalu 2004 itu ya, dari 2004 saya mengundurkan diri kerja ya, mengundurkan diri kerja. Terus saya akhirnya membuat usaha. Usaha itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Udah berapa tahun itu? Udah 20 tahun ya. Ya, usaha yang sekarang kita dirikan ini sudah 20 tahun. Nah, ketika saya bekerja, ya itu saya apa namanya selalu mempunyai job-job lah ya. Kerjanya ada beberapa saya. Saya kerja di kantor ini, tapi kerja juga di yang lain karena skill yang kita punya gitu ya. Seperti itu. Di luar jam kerja, saya mengerjakan proyek-proyek lain ya kan karena ilmu-ilmu yang saya dapat. 2004 ya, 2004 sampai sekarang, 2004 sampai sekarang kita masih eksis ya. Banyak banget hal-hal yang kita bikin ya. Banyak hal yang kita bikin. Nah, yang saya rasakan ketika saya mempunyai ilmu digital ini yang saya rasakan itu adalah apa ya? Kita kok cepat banget. Misalkan kita dalam kesulitan itu untuk membalikin keadaan itu cepat banget. Ya, tahun 2004 ini saya bangkrut ya. Diproses dari tahun
dari 98 sampai 2004 ini saya punya bisnis. Nama bisnis saya itu saya bisnis pakaian. Yang pakaian itu dikelola oleh ya manajemen yang nggak bagus. Tapi memang penjualan pada saat itu luar biasa. Yang saya anggap penjualan bagus banget, saya kirain duitnya ada, nggak tahu di 2004 ini penjualan banyak, duitnya nggak ketemu gitu kan. Akhirnya saya terhutang lah banyak di sini. Saya terhutang banyak di sini, tapi karena saya mempunyai ilmu digital, saya mempunyai ilmu digital dan lain-lain, itu cuma 3 bulan doang, terus saya naik lagi. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya membuat ini ya. Dari 2003 udah saya rintis itu saya membuat VCD pelajaran. VCD pelajaran itu saya buat, terus saya pasarkan, ya. Lalu portal Nusa ADV, ya kan? Itu kita bikin juga dulu dan seterusnya teman-teman ya. Kalau bercerita ini, ya kalau kita mempunyai ilmu, benar itu adanya. Kalau kita mempunyai ilmu, itu bermacam-macam kesulitan itu udah bisa kita lewati, terutama masalah ekonomi. Apalagi ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang akan tren saat ini dan tren akan datang. Tadi ada yang chat sama saya, ya, ada yang chat sama saya memberi masukan, Pak, katanya, apa coba saya lihat masih ada nggak masukan? Nah, ya, saya bacakan aja ini ya. Kebetulan ada yang chat sama saya buat ini ya. Dia kasih saran harusnya dibikin buku untuk pelatihan gitu ya. Untuk pelatihan dibikin buku, lalu saya bilang kalau buku itu berubah-ubah kalau hanya kita memahami tekniknya saja. Buku itu berubah-ubah nanti, makanya buku-buku teknik di ini, buku-buku teknik di Gramedia itu sebentar sudah nggak kepake karena beda lagi tampilannya. Nah, jadi maksud saya jelaskan di sini ya. Mindset digital itu semua semua sama aja Pak, gitu kan. Walaupun sekarang kalau kita udah punya mindset digital, kita sudah ngerti alur teman-teman. Mau ada TikTok besok, mau ada TokTok ke depannya, mau ada apapun ke depannya gitu kan. Mau ada apapun ke depannya, itu kita udah tahu alurnya. Apa alurnya? Ya konsepnya. Jangkauan, indeks, impresi, traffic, lead, dan closing. Ini masing-masing dengan cara apapun dari zaman Rasul dulu sampai sekarang itu sama. Mau apapun medianya. Ini yang akan saya share kepada teman-teman ya. Saya share kepada teman-teman tujuannya apa? Tujuannya agar kita, wah TikTok susah ya mainnya. Ya, susah mainnya kalau kamu nggak tahu proses. Ya, Google Ads susah ya. Ya susah mainnya kalau kita nggak tahu proses. Tapi kita kalau udah tahu alurnya, paling cuma menghafal settingan. Menghafal settingan itu tidak sulit. Ya. Nah, itu saya dari dulu ya, itu SEO saya pelajarin autodidak. Tidak ada guru saya SEO, saya ngeracik formula sendiri. Nah, teman-teman nih enak nih, ada yang ngajarin, ada yang ngarahin. Harusnya diarahin dan nanti teman-teman bisa bikin formula sendiri. Saya Google Ads nggak ada yang ngajarin. Ya, saya hanya buka YouTube doang, nggak ada ngajarin langsung, buka YouTube doang. Setelah itu saya coba. Saya nggak bikin pusing ini teknik apa dan lain-lain. Yang penting alur yang sudah saya ketahui itu saya ngikutin itu aja. Bahwa nanti orang ketika masuk ke Google dia akan melihat iklan saya. Iklan saya itu dasarnya pakai keyword. Nah, keyword apa yang harus saya masukkan ketika diklik itu masuk ke sebuah website, nanti di website agar menjadi lead cuma seperti itu. Facebook juga sama ya. Saya sampai mengeluarkan budget iklan di atas 10 miliar ya, di atas 10 miliar tidak secara langsung ya, itu bertahap sampai berapa tahun itu sama aja gitu ya teman-teman ya prosesnya. Nah, ketika kita udah tahu konsep ini sama aja, kita udah nggak pusing ya, tinggal ngikutin aja ya. Nah, ini beberapa ya pengalaman saya, Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, saya pernah ngerjain, Pangkalan Data Kemenpora pernah ngerjain, Karya Cipta Indonesia, ya, Badan Intelijen Strategis, gitu kan, Manajemen Mutu, Smesco, MNC Land, gitu ya, Detikom, itu saya juga yang ngisi pelatihannya, gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan apa? Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita mempunyai ilmu digital, itu kita
dengan mindsetnya ya, dengan mindset ilmu digital dan dengan mindset digitalnya dan mindset bisnisnya, itu kita bisa lebih kreatif ya menyikapi keadaan. Kemarin waktu pandemi itu enak banget kalau kita punya ilmu digital satsetnya itu ya. Nah, kalau kita enggak ya terpaku pada satu satu keadaan aja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja. Saya menjelaskan tentang karyawan lepas digital. Ya, oke. Kenapa karyawan lepas digital saya bikin ya? Eh, karena banyak sekali perusahaan yang minta sama kita. Pak Putra, cariin saya ini dong karyawan, murid-muridmu, suruh kerja tempat saya, berapa saya gaji deh, gitu kan? Lalu eh, apa namanya? Nah, murid-murid saya yang belajar sama saya itu kan karena sudah saya rasuki, kamu bukan untuk jadi karyawan, sehingga mereka nggak mau jadi karyawan ya. Alhamdulillah mereka itu sekarang ada yang bisnis online, ada yang masih jutaan, puluhan juta, ada yang ratusan, bahkan ada yang miliaran ya. Bahkan melebihin saya itu jauh banget itu banyak. Ya, kita senang sebagai orang yang ngajarinnya. Seperti itu. Jadi teman-teman ya banyak yang minta ke saya. Lalu setelah itu ada juga keluhan di mereka. Saya bingung ya. Saya bingung, dana saya pas-pasan. Ini usaha juga lagi sulit. Sementara orang-orang sudah digital. Saya mau belajar itu udah lemot gitu. Udah nggak bisa nih gimana ya, bisa dibantu nggak? Ya kan? Nah, ada juga yang dia coba untuk mengikuti digital sampai ikut workshop itu si bos ini ikut workshop pas sudah ikut workshop pulang workshopnya malah pusing nggak ngerti karena si bos ini kan yang dia pikirin banyak. Dia pikirin tentang keuangannya, dia pikirin tentang manajemen, tentang SDM-nya, tentang dan lain-lain. Nah, belum lagi mau ngerti ini nih. Nah, ada juga yang mengeluh dia udah gaji karyawan untuk digitalnya dia. Karyawannya itu bisa, tapi dia nggak ngerti bikin job desk-nya apa. Jadi saya mau kasih job desk apa gitu ya. Nah, seperti itu. Itu sehingga udah karyawan lepas digital saya bikin lah. Karena dulu-dulu juga sahabat-sahabat yang di sekeliling saya yang ini yang apa namanya yang sekarang ini alhamdulillah berhasil ya. Mereka dulu juga sama seperti itu ya. Dulu belajar tapi mereka belajar untuk bikin bisnis. Nah, kalau ini ya saya membuka kelas karyawan lepas digital ini bukan untuk bikin bisnis tujuan awalnya. Teman-teman untuk jadi karyawan lepas dulu. Nanti ada alasannya kenapa harus jadi karyawan dulu, nggak langsung berbisnis. Ya, oke, ini ada di salah satu tulisan. Bukan nggak ada lowongan ya, tapi ilmu yang Anda miliki tidak sesuai dengan tren sekarang. Ya, memang benar keahlian yang tidak relevan dengan tren industri saat ini bisa menjadi penghalang dalam mendapatkan pekerjaan. Di era teknologi dan informasi saat ini, keahlian yang dibutuhkan oleh pasar ya terus-menerus berubah dan berkembang. Jadi, teman-teman, kita udah lulusan kuliah, tinggi banyak sekali tuh teman-teman saya ya. Lulusan apa? Jadi pedagang online. Ada juga dokter jadi pedagang online. Ya, semuanya udah mengarah ke situ, jurusannya nggak jelas. Ada salah satu murid saya, itu dia UGM nuklir kalau nggak salah ya, teknik nuklir atau apa gitu kan. Eh, ujung-ujungnya dia main online. Ya, macam-macam. Teman-teman gontor, teman-teman gontor semuanya online. Ya kan, apalagi teman-teman gontor kan guru ya, rata-rata dari gurunya cabut satu orang, semuanya cabut main online. Tadi sore saya habis ketemu juga itu, dia cerita, Alhamdulillah Pak, saya udah beli tanah 2.500 meter, 500 juta di situ. Terus saya udah beli ini katanya ya. Dia punya ilmu digital, ya punya ilmu digital. Nah itu nggak mudah ya teman-teman, nggak langsung gitu kan. Langsung enggak, itu semua berproses. Dan kalau teman-teman nggak menikmati proses ya 5 tahun kemudian dari 5 tahun setelah ini teman-teman akan sama pusing ya
Oke, jadi bukan lowongan yang nggak ada, tapi ilmu kita yang nggak sesuai gitu kan. Nah ini juga ya, untuk orang tua sulit mendapatkan penghasilan ya. Ini kita yang sudah umur, yang sudah apalagi sekarang kan ada yang pensiun dini, ada yang dikeluarin, ada ini gitu kan, mau ngelamar kerja lagi susah gitu kan. Nah, yang sulit mendapatkan penghasilan mungkin kita kurang ilmu, ya belajar gitu ya, belajar ya. Mungkin kita kurang network, ya ngumpul-ngumpul. Ini dengan kita adanya KLD ini kita membuat komunitas, kenal satu sama lain, ya. Apa saja komunitas yang kita kenal? Awalnya kita kenal sesama pembelajar. Setelah ini kita akan kenal apa? Dengan bos-bos perusahaan. Kenapa? Karena kita yang bantuin mereka nanti. Kalau awal-awal saya waktu tahun 2005 ke atas, karena kan ilmu digital kan sangat sulit nemuin orangnya di situ. Saya kenalnya bukan dengan bos-bos lagi, dengan bupati, dengan apa namanya kepala-kepala dinas ya, dengan leader-leader inilah ya semua. Karena kan ilmu yang sangat langka waktu itu ya. Sekarang pun sama sebenarnya kalau kita punya ilmu itu ya. Terus nanti setelah itu apa? Mungkin kita kurang bantu orang. Saya seminggu yang lalu, pas hari Minggu yang lalu, pas hari Sabtu yang lalu, itu saya masuk dalam sebuah grup. Di grup itu saya bilang begini, saya mau saya lagi belajar SEO, pingin mempraktekin ilmu saya. Di grup itu saya bilang itu, ada produk, saya cari 100 produk yang mau saya optimasi. Saya ini di grup tersebut saya posting seperti itu. Ya karena kita memberi di grup itu akhirnya mereka isi itu sampai 103 itu. Sampai 103 mereka ngisi. Ya saya optimasi. 1 minggu saya di rumah seharian optimasi itu, setelah itu baru ada yang 4 jam udah dapat hasil itu ketemu di Google, ada yang seharian dan lain-lain. Setelah itu mau tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Saya bantuin mereka. Banyak yang japri saya minta ajarin, banyak yang japri saya pingin dibantuin untuk ngurusin usahanya dan lain-lain. Nah, kalau kita kan mikir nunggu orang mau ini apa mau pakai jasa kita, nggak gitu, kita bantu aja dulu. Ya, kita punya konsep nanti akan saya ajarin di minggu keempat itu ada namanya sedekah traffic. Sedekah traffic ini luar biasa ya, bisa membuat kita berhasil. Saya kasih gambaran ya. Shopee, Lazada, Tokopedia itu sukses mereka di sedekah traffic. Sedekah traffic dari mana ya? Teman-teman bayangin, baru posting aja waktu awal-awal, baru sekali posting hari ini besok udah dapat lead, dapat traffic. Itu mereka sedekah traffic. Kalau kita lihat kan sederhana aja ya. Ya, karena kita sudah posting di situ ya kita dapat ini, enggak. Mereka awal-awal itu kita itu diiklanin teman-teman, kita itu dipecuanin sehingga kita bisa dapat traffic. Mereka aja sedekah traffic, masa kita enggak ya. Nah ini mungkin kita kurang bantu orang ya. Yang disebut bantu orang itu bukan hanya ngasih duit teman-teman ya, banyak hal-hal yang lain. Membantu orang dengan ilmu kita bisa bisa gitu ya. Belum telat ya, masih bisa dimulai dari sekarang ya. Tapi tidak untuk anak-anak kita karena mereka bisa belajar dari sekarang. Jadi bapak-bapak misalkan yang sudah punya anak SMP, yang sudah punya anak SMA, yang sudah anaknya sudah kuliah, saran saya ikutkan kelas ini, karyawan lepas digital. SMP bisa nggak? Bisa gitu ya. Bapak misalkan punya produk A atau bisnisnya A, anaknya masih SMP, diajarin optimasi untuk membantu bisnis bapaknya. Loh, bukannya kita mempekerjakan anak nggak bagus, nanti dia nggak fokus kuliahnya, otaknya, pikirannya malah berkembang. Ya, apa sih keuntungan buat anak SMP, anak SMA, anak kuliah mempelajari ilmu digital? Ketika dia udah mempelajari ilmu digital, lulus sekolah itu ngantri perusahaan yang mau pakai dia. Ya, ada salah satu teman saya di sini, sahabat saya di sini, dia belajar ilmu digital dari waktu kelas 1 SMK. Sekarang teman-teman mau tahu nggak berapa omsetnya? Berapa omsetnya 1 bulan? Itu bisa 6 miliar. Sekarang umurnya baru 23.
Dia kalau teman-teman tahu produknya, merek produk itu Brighty. Itu dia dari punya ilmu digital. Akhirnya tamat terus bikin produk ini, wah belajar jatuh bangunnya juga sering ya. Nah sekarang itu dia sudah berhasil. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman ya kalau kita punya ilmu digital nggak harus nunggu ini pas lagi sekolah pun bisa ya seperti itu. Oke, nah berikutnya ini. Jika saat ini Anda tidak membekali diri dengan ilmu digital, apa yang terjadi ke depannya? Jika sekarang kita nggak bekali ilmu dengan digital, anak-anak kita nggak kita bekali dengan ilmu digital, walaupun dia jadi dokter, nggak dibekali ilmu digital, dokternya akan dokter-dokter ini. Dia masuk sekolah apa namanya sekolah yang lain-lain lah, apapun teknik apa dan lain-lain, kalau nggak dibekali ilmu digital itu pasti ada kurangnya, ya kurangnya banyak banget. Mereka harus tidak gaptek, ya harus familiar. Anak-anak sekarang kalau untuk digital saya rasa cepat banget ya. Walaupun SMP itu kita ajarin langsung tahu ya. Apa yang terjadi ke depannya? Pertama, kesulitan mendapatkan pekerjaan ya. Yang kedua, peluang karir yang terbatas. Ya kan? Yang ketiga, kehilangan daya saing. Ketika kita masukin lamaran ke perusahaan, yang lainnya ada bisa ini, bisa internet marketing, bisa Facebook Ad, bisa Google Ad, bisa ini. Ya, yang itu yang dipilih oleh perusahaan. Apalagi sekarang ada namanya agile, Scrum gitu ya. Di para pekerja itu yang diharapkan bisa semua. Penghasilan lebih rendah, ya. Kehilangan kesempatan berwirausaha. Ini yang nggak punya apa-apa ya udah kerja aja terus gitu. Ketergantungan pada orang lain, kesulitan mengikuti perkembangan zaman, kurangnya peluang jaringan, kehilangan kesempatan untuk bekerja jarak jauh. Nah, karyawan lepas digital, kita mau kerja di mana aja, aman, bebas ya, nggak ada ini. Kita mau bawa ada urusan di mana, ada urusan di kampung, kita pulang kampung masih bisa ngerjain gitu kan. Kehilangan kesempatan untuk bekerja sampingan ini ya, banyak lagi ya jika saat ini tidak membekali dengan ilmu digital. Jadi itu pembukaannya ya. Nah, berikutnya ya membangun karir sebagai freelancer dan peluang keuntungan ya. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman. Ini yang tadi saya bilang, kenapa sih nggak langsung jadi business owner aja? Ya sah-sah aja kalau langsung jadi business owner gitu. Sah-sah aja langsung bisnis ke sini gitu kan. Cuman permasalahannya adalah ya kebanyakan mereka yang langsung jadi business owner ketika mereka yang nggak pernah jadi karyawan nggak mengerti, gampang dibohongin karyawan, nggak ngerti perasaan karyawan dan lain-lain ya. Jadi kita mulai dari employees dulu ya. Kita jadi karyawan dulu. Jadi kita jadi karyawan, bayangin ya teman-teman, di karyawan lepas digital ini teman-teman akan kami jadikan karyawan untuk ngurusin produk yang berbeda-beda. Misalkan proyek pertama teman-teman ngurusin produk umroh, proyek kedua jualan genset, ya. Proyek ketiganya misalkan jualan jasa perpajakan misalkan, proyek keempatnya jualan training, proyek kelimanya jualan apa namanya produk-produk retail, jualan jasa kontraktor dan seterusnya. Nah, ratusan proyek, ratusan produk yang teman-teman bantu ya. Yang itu akan ketemu dengan berbagai macam ini ya. Berbagai macam orang, berbagai macam proses bisnis yang teman-teman ketahui karena kalau teman-teman di digitalnya harus bisa nyerap semua dong. Perusahaan itu ngasih informasi ke teman, oh model visi misi perusahaan seperti ini, company profilnya seperti ini, info-info perusahaannya pun akan diserahin ke kita. Karena kan nanti kita yang akan posting dan lain-lain. Nah, jadi employee dulu. Ketika udah jadi karyawan ya, jadi karyawan di setengah waktu, ya kurangin proyeknya, langsung bikin bisnis sendiri. Bikin bisnis sendiri nanti akan kita arahin, akan kita mentorin. Ini prosesnya kita mentorin semua ya. Ini akan kita mentorin, mentornya gratis karena teman-teman tuh alumni ya, alumni dari kita gitu ya. Nah, jadi ini kita mentorin, ini kita mentorin.
bikin bisnis sendiri kita mentorin, ya kan? Setelah itu, setelah self employer ini teman-teman, jadi buruhnya dia, jadi supervisornya dia, jadi apa namanya, jadi manajernya dia, jadi direkturnya dia, gitu, jadi komisarisnya dia, semua itu semua itu dia gitu ya, seperti itu. Jadi bayangin ya, udah paham ketika dia jadi business owner. Business owner di sini apa? Business owner di sini adalah ya, business owner di sini adalah dia udah punya karyawan. Bayangin ya, pernah jadi karyawan sekaligus jadi direkturnya. Di sini dia jadi mengerti proses. Ya, jadi yang harusnya kesalahan-kesalahan yang tidak yang dia temukan di sini, ya itu nggak dia temukan lagi karena dia udah melalui proses ini. Ya, dan kecenderungannya lebih cepat untuk sukses. Dan setelah itu jadi investor. Jadi investor nggak asal teman-teman ya. Orang butuh, saya punya uang nih, sekian, tak invest ya sekian. Enggak gitu. Dia bisa membaca bisnismu apa. Bisnismu apa? Oh, ini bisnismu. Dia bisa membaca laporan keuangan. Dia bisa membaca proses marketingnya. Dia bisa membaca apa namanya, gimana operate-nya gitu kan. Dan seterusnya gitu loh. Ya. Karena dia sudah pernah melalui ini semua ya. Bukan hanya ngasih uang aja gitu, dia tahu ini masa depan bisnis yang dia invest itu dia tahu. Nah, nanti di sini jadilah sebagai apa? Angel investor ya. Kalau di luar itu kan ada tuh ininya apa namanya? Ada kayak pitching seseorang yang nyari investor. Saya suka banget itu nontonnya ya. Pitching untuk orang nyari investor ini, yang punya produk yang nyari investor tuh diuji sama banyak investor gitu ya. Nah, ini proses ini nanti kita akan ajarin teman-teman ya. Seperti itu. Ini tadi saya sudah jelaskan, ini juga sudah saya jelaskan, business owner ini sudah saya jelaskan ya. Nah, keterampilan saya apa saja ya, saya lompat-lompat ini, keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi freelancer digital dan cara mempelajarinya gimana ya. Bagaimana investasi pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan dan pelatihan ya. Potensi penghasilannya sebesar apa, keuntungan lain selain freelancer apa, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh freelancer ini kita harus tahu semua. Enggak manis-manisnya aja gitu ya teman-teman, manis-manisnya aja gitu kan. Jadi ada semuanya harus kita ketahui ya, karena hidup ini enggak manis aja gitu kan, enggak mulus aja jalannya. Mengapa jadi freelancer digital? Ini sudah dijelaskan tadi ya, karena tempatnya bebas mau kerja di mana saja gitu kan. Oke, yang diperlukan untuk menjadi. Nah, keterampilan apa saja yang diperlukan? Nah, ini ya teman-teman ya. Kebutuhan terhadap SDM digital sama tinggi ya. Yang diperlukan apa? Skill membuat copywriting. Kita kalau mau main di digital, kita harus bisa bikin copywriting. Orang jago SEO nggak bisa copywriting. Itu cuman mentok sampai di mana? Sampai ketemu di Google halaman 1. Setelah itu nggak ada lanjutannya. Ya. Nggak ada lanjutannya, karena apa? Karena kontennya itu nggak menarik orang sehingga orang nggak ngeklik masuk ke website, orang nggak ngeklik masuk ke WA. Copywriting itu harus ngerti ya. Satu itu skill itu akan ini. Lalu yang kedua, skill membuat landing page ya. Skill membuat landing page ini sebenarnya bukan masalah landing page-nya ya, bukan masalah landing page-nya, tapi masalah lagi-lagi copywriting, urut-urutan ya di landing page itu, kata-kata apa yang harus di ini itu harus kita ngerti. Ada namanya ini teknik AIDA, attention, interest, desire, action. Itu kita akan pelajari. Nah, yang begini-begini itu di minggu keempat. Skill membuat e-book. Seorang digital marketer itu harus membranding dirinya, personal branding. Personal branding itu harus ada teman-teman ya, seperti saya ya. Seperti saya ini, saya di Facebook saya ya. Di Facebook saya ini setiap hari saya ngomongin ini. Ngomongin tentang digital ya. Ngomongin tentang digital ya. Nah, di sini. Sehingga teman-teman yang ada di Facebook saya ini rata-rata siapa? Rata-rata orang-orang yang butuh jasa saya, yang butuh produk saya.
saya nge-branding, ya bikin video ya. Kadang saya kapan nih saya bikin ya saya bikin video ada ya. Mana? Saya bikin video tersebut ditonton oleh banyak orang ya, ditonton oleh banyak orang. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk ini agar mereka tuh semakin melekat bahwa oh Pak Putra ini itu dia bisa coding, oh dia bisa digital marketing gitu kan. Ini saya bikin video nih kapan nih jam berapa tadi pagi? 13 jam yang lalu berarti tadi pagi ya. Melihat cara kerja PKP ya, dan yang ingin jadi reseller ini saya kasih tahu proses kerjanya itu seperti apa. Bahkan ya saya sudah mempersiapkan postingan ya, saya sudah mempersiapkan postingan ini teman-teman. Nah ya, Zoominar demo kerja karyawan lepas digital mau dibantu oleh sama KLD ini ya. Ini loginnya, ini kita rencana akan ada hari Selasa itu ngumpulin semua pengusaha-pengusaha member kita yang memang benar-benar mau diseriusin. Sebenarnya dari bulan yang lalu mereka mau ngisi daftar bahwa mereka mau pakai teman-teman KLD itu saya stop dulu. Nah ini besok itu baru kita buka ya, udah banyak itu. Saya mau pakai satu, saya mau pakai dua, saya mau pakai 10 gitu kan. Itu ada, itu banyak. Nah ini kita buka lagi, kita bikin Zoom ya, kita bikin Zoom. Seperti itu. Nah, ini sudah saya siapkan. Nanti di mana saya posting? Selain kita iklanin, kita di grup-grup WA yang kita di Facebook saya juga saya pasang itu. Nah, di Facebook saya pasang itu orang tahu akhirnya oh Pak Putra itu pengasuh karyawan lepas digital toh. Personal brandingnya makin naik ya. Nah, kembali lagi ke sini. E-book ini untuk apa? E-book ini ya kita bikin e-book untuk apa? Untuk memberi-beri gratis kepada mereka. Kalian mau nggak saya ajarin bagaimana teknik agar biar cepat pecuan? Ini yang komen mau nanti akan saya japri, saya kasih downloadan nih e-booknya gratis. Mau itu Facebook kita udah ke ini naik. Nah, ini nanti akan diajarin juga ini minggu-minggu keempat ya. Karena kalau ini kita ajarkan minggu pertama lupa ya, lupa minggu keempat masih berbekas ininya. Lalu setelah itu baru kita ajarkan skill SEO, skill optimasi sosmed organik, skill Google Ads, skill sosmed ya. Nah, bukan itu saja teman-teman ya. Kita menyadari bahwa 20 hari belajar dalam satu bulan setiap Senin sampai Jumat itu belum tentu teman-teman bisa menguasai semuanya. Masih perlu pembinaan dari kita. Karena itu setiap apa namanya batch berikutnya ada pelatihan kita, teman-teman boleh ikut lagi, belajar lagi, nggak harus berbayar lewat Zoom-nya buat ngulang-ngulang. Setiap batch teman-teman boleh ini ya, karena kan Zoom gitu ya, teman-teman boleh ikut dan belajar lagi. Bayangin nyari di mana yang seperti itu ya, yang belajar 20 hari bayarnya cuma 1 juta, belajarnya 20 hari, dimentorin lagi. Ya, kalau teman-teman keluaran sana, waduh, bayarnya mahal. Dimentorin, kalau 20 hari 1 juta gitu kan, dibagi 20 jadi 50.000 per pertemuan. Itu kalau ngikut pertemuan yang 20 hari aja. Nah, kalau ngikut dalam waktu setahun, itu sudah berapa? 50 berarti 5.000 rupiah. Ya, ilmunya itu bisa dipakai buat kapan saja. Teman-teman ya. Nah, ini ingat ya, ilmu itu adalah modal yang nggak akan habis. Networking itu adalah yang akan membantu kita. Ini kita bernetworking sekarang ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal sama saya kenal sama bapak. Itu kita bernetworking dan nanti kita berkolaborasi. Ya. Oke, udah paham ini ya. Oke. Bagaimana investasi pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan dan pelatihan dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan? Ya pastilah ya, teman-teman bayar 1 juta gitu kan. Kalau teman-teman di bulan pertama kita kasih misalkan 2 proyek, oh selesai dengan bagus, 3 proyek selesai dengan baik, lalu setelah itu 10 proyek selesai dengan baik, besok teman-teman bisa cari proyek sendiri. Itu kita siapkan. Apa aja yang kita siapkan selain tadi ya, kita siapkan namanya daftar karyawan lepas digital ini ya, ini teman-teman ya. Ini kita iklankan di mana? Kita iklankan nanti ini di Facebook di ini ya.
Ini kita iklankan di Facebook, daftar karyawan lepas digital yang siap membantu bisnis Anda, yang siap berpartner dengan Anda, yang siap berpartner dengan Anda. Ini nanti foto teman-teman akan dipasang di sini juga, ya, yang akan berpartner dengan Anda dan seterusnya, ya. Networking kita terbangun, ya, networking kita terbangun. Oke ya, lanjut. Investasi menghasilkan ya. Nah, investasi leher ke atas ya. Meniti karir sebagai freelance digital berarti harus selalu belajar ya. Dunia digital selalu berubah dan memerlukan peningkatan dan pembaharuan keterampilan. Bayangkan Anda mengambil kursus baru seperti SEO atau manajemen media sosial dengan investasi 1 juta rupiah dan 20 hari belajar. Setelah menyelesaikan kursus, menyelesaikan belajar ya, keterampilan yang baru ya, baru ini dapat Anda ditawarkan ke klien. Jadi ketika teman-teman udah lolos, udah berhasil, udah bisa bikin kita percaya, kita tawarkan ke klien kita. Ya, kita tawarkan ke klien kita ya. Saya kasih lihat Facebook saya, ada beberapa sebenarnya beberapa kali ya. Jadi komennya itu banyak banget ya. Ini berikan mereka gaji 200.000 per bulan, 70 karyawan lepas digital siap bantu optimasi bisnis Anda. 200.000 satu orang ya, 150 lah satu orang ya, karena ada fee manajemen nantinya ya, di kita untuk mengurusi semuanya. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman pegang 10 perusahaan ya, pegang 10 perusahaan teman-teman udah dapat 1.500.000 satu bulan. Kerjanya di rumah. Keuntungannya apa? Keuntungannya selain kita dapat duit, jam terbang teman-teman. Ilmu digital itu yang paling sulit didapat itu jam terbangnya. Ketika kita udah pernah ikut workshop SEO, mau prakteknya praktek di mana? Ketika kita belajar IG, prakteknya praktek sama produk apa? Ketika kita belajar Facebook, prakteknya pakai apa? Bahkan kalau kita belajar yang pakai ads, pakai iklan, itu pakai uang siapa? Ya, ada yang belajar iklannya mahal-mahal, pas giliran mau praktek nggak ada duitnya. Nah, di sini nanti kita tidak menyampaikan bahwa teman-teman kita modalin iklan, kita nggak menyampaikan seperti itu, ya. Yang kita sampaikan adalah ketika teman-teman sudah kita lihat berhasil bisa setting iklan, bisa bikin campaign sendiri, nanti kita cariin perusahaan yang mau dibantu iklannya sama teman-teman. Kita mentorin, kita pantau, nggak mau juga kita beresiko diomelin sama perusahaan nanti. Ya, kita pantau. Nah, itulah jam terbang yang teman-teman nanti akan dapati. SEO, teman-teman bisa lakukan jam terbang juga. Bahkan kita setiap batch itu kita bikinin bisnis. Kita bikinin satu bisnis bersama. Kita bukan sebut bisnis, kita ada sebuah produk bersama yang kita kerjakan bersama. Ya, itu batch 1 itu AMDAL. Mereka optimasi satu keyword AMDAL. Karena apa? Kita bikin produk bersama ini ya, kita bikin produk bersama ini karena mereka tuh harus praktek, karena di akhir minggu ya, di akhir bulan itu mereka harus mengasih tahu hasil praktek mereka, jadi harus kita siapkan produk. Ternyata dari produk yang disiapkan itu sudah dapat lead kita sertifikasi AMDAL ya. Nah ini akhirnya kita berpikir udahlah, 70 orang ini disuruh ngurusin, kan 70 orang kan 68 orang itu ada 68 website. 68 website itu semua ngurusin AMDAL. Nomor teleponnya kita yang terima, nanti kita yang ngurusinnya. Kalau dapat cuan ya 50%-nya buat titik terang, 50%-nya kita taruh sebagai kas ini kas grup, bisa dibagi-bagikan atas kesepakatan bersama atau bisa dijadikan kas untuk mengembangkan bisnis lain, bisnis bersama ya. Oke, nah seperti itu ya. Nah setelah teman-teman berhasil, kita percaya kita akan carikan teman-teman pekerjaan ya. Mereka menanti ini di Facebook saya aja, belum di grup ya. Ada berapa orang ini yang bilang saya mau gini ya teman-teman ya. Ada juga ya. Nah, kayak ini boleh nggak 3 bulan dulu katanya kan, dan seterusnya. Ini di status saya yang kemarin, di status saya sebelumnya banyak banget ya. Belum lagi yang ada grupnya sendiri perusahaan-perusahaan yang ini. Jadi
itu nanti akan kita apa namanya menjadi apa ya yang memberi proyek kepada teman-teman, tapi di tengah-tengahnya tetap kita. Kenapa tetap kita yang ngurusin? Karena kita belum mempercayai sepenuhnya karena baru belajar teman-teman itu ya. Sampai benar-benar bisa dilepas, monggo silakan. Kemarin tuh ada yang bertanya, Pak, boleh nggak ketika kita mendapatkan proyek dari Bapak, terus kita menerima proyek dari luar, ya nggak masalah. Yang pasti, yang penting itu dipertanggungjawabkan apa yang sudah dia terima. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi. Ya, ini bisa, kalau saya sampai 100 klien sebulan ya, sampai 100 klien sebulan waktu saya coba freelancer yang saya bilang, apa ya, nyari sampingan itu enak banget. Kalau kita punya ilmu begini, apalagi kita personal brandingnya sudah ada gitu kan. Kalau misalkan saya update status nih sekarang, siapa yang mau saya bantu ya, SEO websitenya cukup bayar 500.000 satu orang ya selama 1 tahun. Saya nyari 100 orang gitu. Udah kali aja 500.000 kali 100 kan lumayan, 50 juta ya kan. 50 juta saya dapat duit ya, ngerjain 100 website, saya gaji karyawan, saya ambil 25 juta, saya kasih gaji karyawan 25 juta. Udah kerjain, kita nggak tinggal ngasih job desk-nya aja. Enak kalau kita sudah punya personal branding atau kita sudah punya kolam sendiri ya, teman-teman. Nanti itu akan saya ajarkan insight-insight yang seperti itu. Ya. Keuntungan lain menjadi freelancer termasuk fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Peluang kerjasama berbasis saham bisa saja ya. Ada yang nawarin kita ketika kita berhasil membantu dia, udahlah, kamu nggak usah ngerjain lain-lain, kerja sama aja sama saya kasih kamu gaji sekian, atau kamu dapat saham sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada beberapa terjadi sama teman-teman yang, saya sebut aja yang bantuin umroh lah. Dia kerja bantuin travel umroh, ternyata dia bisa dapat lead dari travel umroh tersebut. Akhirnya travel itu bilang, udahlah kamu bangun jaringan aja ya, bawa agen-agen sebanyak-banyaknya, kamu latih. Nanti setiap agen yang closing kamu dapat, kamu jualan juga bisa. Seperti itu loh. Terus dapat saham lagi. Bisa ya teman-temannya. Banyak sekali kalau peluang kalau teman-teman bisa ya, kalau teman-teman mempunyai ilmu digital ya. Tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh freelancer, bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya sih males ya. Pertama males, terus pingin cepat berhasil. Iya kan, pingin cepat berhasil dan seterusnya ya. Tapi yang paling ini banget males ya. Oke, ini sudah ya. Peluangnya apa kalau kita jadi bisa mendapatkan pendapatan tambahan, diversifikasi pendapatan, ya bisa memilih banyak klien gitu ya, mengembangkan keterampilan gitu, pengalaman portofolio. Nah, kalau kita udah punya portofolio, pernah mengerjakan ini, 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 akhirnya kita ngelamar ke sebuah perusahaan, diterima nggak? Kaget ya perusahaan itu, ya udahlah kamu saya terima ya. Lalu di sini seperti saya sebut tadi, jaringan ya, mempunyai kenalan. Kalau kita mempunyai kemampuan digital, kenalan kita tuh bukan manajer, kenalan kita bukan staff, kenalan kita langsung bos-bosnya. Ini berdasarkan apa yang pernah saya alami ya. Bukan manajer ya, langsung bos-bosnya. Seperti itu. Peluang bagi hasil bisa kita dapatkan juga, peluang bagi saham juga kita bisa dapat, kolaborasi jangka panjang juga kita bisa dapatkan ya, pembentukan jaringan profesional kita bisa dapatkan, pembimbing merek pribadi kalau kita punya merek sendiri ya. Kesimpulannya, menjadi freelancer bisa memberikan berbagai keuntungan dan peluang yang mungkin tidak tersedia untuk karyawan tetap. Namun tentu saja ini juga datang dengan tantangan sendiri, dan sukses sebagai freelancer memerlukan keterampilan dan dedikasi ya. Segera bergabung dengan karyawan lepas digital, biaya 1 juta ya, dapat diajarin apa ini ya. Tapi sebanyak ini ilmu, saran saya teman-teman di awal itu SEO dulu, karena ini aset digital, SEO sama GMB ini dulu ya, copywriting, Canva dan lain-lain. Yang ads ini nanti, setelah teman-teman berhasil di sini, ads ini nanti, walaupun nanti kan tetap kita ajari, tapi nanti fokusnya teman-teman ke sini ya. 20 kali pertemuan, boleh mengulang ikut di batch berikutnya ya. Bisa dicicil ya, bisa dicicil. Bukan itu saja, Anda dimentorin, dicarikan proyek kerja sesuai dengan skill Anda ya.
Tentunya kerja freelancer karena kami tahu Anda adalah calon pengusaha ya. Kita kasih freelancer karena teman-teman adalah calon pengusaha. Segera hubungi ini, gabung transfer dan sekian ya. Oke ya teman-teman. Sebelum saya buka pertanyaan, saya ingatkan lagi ya. Jika saat ini Anda tidak membekali diri Anda dengan ilmu digital, apa yang terjadi masa depan itu banyak kesulitan yang akan teman-teman dapati. Kira-kira segitu dari saya. Ya, Pak Kur, monggo jika ada pertanyaan teman-teman ya, silakan. Oke, baik Pak Putra Chandrabuana. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Bapak Ibu, teman-teman, sekarang waktunya tanya jawab ya. Silakan yang ada ya unek-unek yang ingin ditanyakan. Ini program apa sih gitu ya? Eh, Mau diulangi lagi manfaatnya juga boleh, silakan. Boleh di kolom chat atau open mic juga boleh ya, silakan. Ini ada pertanyaan nih dari Pak RD Halim ya. Izin tanya, gimana caranya bisa menghandle 100 klien per bulan, Pak? Wah, 100 klien per bulan ya. Kita ada tool, Pak. Ya. Kita ada tools, kita punya Max Tool. Nanti diajarin juga ya. Kita diajarin ya. Karena sebenarnya, Pak, satu klien itu ya, kalau pakai Max Tool itu satu klien itu biasanya itu cuman kita pegang 1 hari 2 hari. Setelah itu hari-hari berikutnya kita cuman kontrol aja. Tapi itu nanti ya ilmunya nanti teman-teman di awal itu saya bikin bertahap ya. Saya bikin bertahap ya. Kalau saya klien ya, ada beberapa klien saya itu dia setiap tahun itu bayar ke saya itu 5 juta, ada yang 10 juta. Itu cuman saya pegang itu cuma 3 hari. Sampai sekarang bertahun-tahun mereka masih eksis. Ya. Nah, dia bayar terus sama saya seperti itu ya. Jadi ada tekniknya, tapi di awal saya nggak mau bikin ngajarin teknik-teknik yang seperti itu, Pak Kur. Harus mengikuti proses dulu ya. Itu ada tekniknya. Oke. Oke, bertahap ya, bertahap. Ya. 100 mungkin bisa gitu ya. Tapi di awal bertahap, kita lihat dulu nanti kemampuannya dan hasilnya seperti apa. Karena kita akan berhubungan dengan pihak ketiga ya. Jadi teman-teman sebagai freelancer atau karyawan luar kita, lalu kita ya Sharing Kreatif sebagai manajemen KLD dengan perusahaan gitu. Jadi kita goalsnya adalah kita ingin membuat perusahaan tersebut puas terhadap apa yang kita layanan yang kita berikan. Karena ketika mereka puas, ya mereka akan ya udah pakai lagi KLD gitu ya. Teman-teman KLD akan dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Data analis masuk ilmu digital program. Data analis tidak masuk ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf, untuk data analis kita tidak masuk. Jadi spesifik ke digital marketing. Jadi website SEO, sosmed ya organik, Facebook, Instagram organik, lalu Facebook, Instagram Ads ya, dan yang pasti copywriting ya yang akan kita manfaatkan ChatGPT ya, AI ya, artificial intelligence, lalu landing page ya, dan juga insight-insight bisnis itu akan dibahas di dalam 1 bulan. Setelah itu akan ada banyak pertemuan-pertemuan lagi ya yang akan mengupdate kondisi bisnis, lalu kondisi di luar sana seperti apa sih gitu. Itu akan ada semua ya, Pak. Ya, boleh saya tambahin, Pak Gur? Silakan, Pak. Monggo, Pak. Ya, jadi gini, data analis itu sebenarnya itu setelah teman-teman melewati ini, ya. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang konsultan bisnis misalnya dari sebuah perusahaan yang udah mempunyai ilmu yang seperti ini, itu lebih enak masuk ke data analisnya, ya. Mulai dari bikin blueprint perusahaan, visi misi, kompetitornya berapa, ini berapa, dan setelah melewati ini baru bisa ya. Tapi kalau sudah mempunyai ilmu tentang data analis, bisa nggak main di sini? Bisa banget gitu loh, ya kan bisa banget gitu Pak Gur. Tapi di sini kita tidak pelajari ya. Nah. Oke, Pak Ian, saya mau tanya 1 juta itu sistem belajarnya bagaimana dan waktunya berapa lama? Saya jawab ya Pak Putra. Monggo Pak Gur. Jadi benar ya, biayanya itu 1 juta rupiah ya. Itu untuk apa? Itu untuk keseluruhan program karyawan lepas digital.
Jadi pertama teman-teman nanti akan akan dilatih ya, akan melakukan training atau pelatihan selama 1 bulan. Ya 4 minggu. Ya minggu pertama akan membahas website dan SEO. Minggu kedua akan membahas Google ya, organik ya, Google GMB ya, Google My Business, lalu Google Ads ya. Minggu ketiga nanti Facebook dan Instagram Ads ya. Minggu keempat ini macam-macam, dari mulai enhancement dari SEO, nanti akan di enhance lagi SEO-nya, gimana caranya lebih cepat ya. Lalu ada copywriting ya, menggunakan ChatGPT, cara membuat landing page, itu semua ada di minggu keempat. Jadi pelatihan ini memang dikemas, kita berikan materi-materi ini, dan ini adalah materi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan di luar sana, oleh pemilik bisnis, pemilik brand di luar sana, gitu. Jadi pelatihannya selama 1 bulan, ya itu online ya Pak, online, pelatihan online via Zoom, setiap malam pukul 20.00 sampai 20.22, ya. Dan itu nanti setiap pertemuannya itu akan ada rekamannya, akan ada reportnya yang akan kita kirimkan langsung, gitu. Jadi bisa langsung live mengikuti, ya menyimak materi, dan juga bisa diulang, gitu. Dan tenang saja, materinya akan diberikan tidak langsung yang kompleks ya. Kita memang berikan hal-hal yang sederhana tapi berdampak ya, sederhana tapi efeknya luar biasa gitu ya. Seperti itu ya Pak Ian ya. Ini bisa dicicilkah? Ya. Untuk malam ini kita akan ada penawaran khusus ya. Ada penawaran khusus, baik dari yang mau langsung cash ya atau mau cicilan ya. 1 juta kita berikan cicilan 2 kali ya. Cicilan 2 kali, yang mau langsung juga boleh ya. Dan untuk yang daftar malam ini dan transfer malam ini atau paling lambat besok, itu kita ada diskon 100.000. Jadi yang cash cukup bayar 900.000 aja gitu ya. Yang yang cicilan ya 2 kali itu bayar 2 kali. Jadi yang pertama itu 600.000, yang kedua 300.000. 600.000 paling lambat besok ditransfer, 300.000-nya itu paling lambat di minggu pertama pelatihan gitu ya. Itu promo yang akan kami berikan, nanti akan saya infokan ya setelah ini. Sebelum kelas Zoom online, apakah sebelumnya sudah dikasih materinya? Ya betul Pak Hendra. Jadi sebelum materi Zoom itu kita berikan dulu materinya. Materi berupa presentasi ya, PPT-nya nanti akan kita share, dan juga video tutorial yang dibutuhkan. Misalkan untuk SEO atau website WSP, dan nanti kita buatkan dulu videonya, nanti akan di-share. Jadi teman-teman bisa bisa belajar dulu. Dan khusus untuk batch kedua ini, ya ketika sudah transfer kita akan berikan rekaman yang kemarin. Ya, jadi bisa langsung dipelajari gitu ya. Sama websitenya Pak Kur ya? Websitenya juga, websitenya kita akan berikan. Jadi kita harga tersebut sudah termasuk 1 buah website SEO praktis. Jadi website yang memang platform yang didevelop oleh Pak Putra dan tim, yang khusus memang diperuntukkan untuk SEO ya. Jadi mudah banget lah gitu ya untuk bisa cepat batch 1. AI masuk ya di program ini. Ya, AI dalam hal penyusunan copywriting, lalu pembuatan landing page ya, semua akan diajarkan di sini Pak Yusuf PC. Boleh tahu Pak kisaran fee komisi per 1 proyek, Pak Putra? Ya, di awal komisinya itu per 1 proyek itu 150.000 karena pekerjaannya itu hanya posting 5 per hari. Itu per per bulan 1 ya Pak? proyek. Per bulan ya Pak? Ya, per bulan 150.000 per bulan, itu hanya memposting 5 per hari. Ya, itu di awalnya seperti itu. Tapi nanti ada beberapa yang memang kita lihat ya kemampuan teman-teman dan lain-lain, itu kita ada penawaran-penawaran yang kita berikan ke perusahaan tersebut. Di awal ini ya teman-teman, di awal ini kita memperbanyak sebanyak-banyaknya perusahaan untuk bisa bergabung dan bisa teman-teman mendapati proyek dari situ. Untuk jam terbangnya teman-teman, untuk pembuktian teman-teman, ketika teman-teman udah punya jam terbang, udah punya positioning yang bagus, itu teman-teman bisa membuat penawaran yang ini dengan perusahaan tersebut. Oh, gue nggak mau lagi segitu, gue maunya sekian. Seperti saya
Saya waktu itu awal-awal lebih dari 100 sebenarnya Pak Guru ya, lebih dari 100. Tapi akhirnya yang saya pegang sekarang cuman berapa ya, 15 atau 10 sampai 15. Ya, 10 sampai 15, yang lebihnya saya kasih ke kantor. Ya kan, waktu itu saya yang lebihnya saya kasih ke kantor gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, ketika kita udah mempunyai posisi tawar yang bagus, itu bebas kita mau kasih. Yang penting kita bisa membuktikan kepada perusahaan tersebut mereka untung. Sekarang ini banyak sekali Pak Kur ya. Kadang ketika kita merekrut karyawan, ya nanti teman-teman juga akan punya karyawan karena ini calon pengusaha ya. Tadi kan udah dilihat kuadrannya ya. Mereka belum bisa memberi bukti, kemampuannya belum ada, udah nego-nego. Udah nego-nego yang apa? Itu perusahaan pun meragukan itu ya. Ada cerita Pak Kur, waktu awal-awal saya bekerja saya sebut ya perusahaannya Indonet, itu provider pertama di Indonesia. Ketika saya masuk bekerja di situ, ditanya ke saya, mau gaji berapa? Terserah. Saya digaji berapa? Digaji 300.000. Memang 300.000 gaji cleaning service waktu itu 470. Saya digaji 300.000, padahal saya staff ya. Tapi setelah itu ya, setelah 3 bulan kemudian saya berhasil jadi supervisor. Saya menunjukkan kemampuan saya dan kebisaan saya, akhirnya saya diangkat jadi supervisor dan membawahi ya punya banyak anak buah gitu ya. Karena goal saya masuk ke situ adalah dapetin ilmunya gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman dapetin ilmunya dulu, setelah itu bisa mempunyai positioning atau penawaran yang bisa mempunyai harga lah ya. Seperti itu Pak Kur. Ya, jadi tadi berapa? 150.000 ya, sebenarnya 200.000 kita minta ke perusahaan, yang 50.000 itu untuk leader sama operasional yang lainnya ya Pak Zainuddin. Oke, saya masih awam. Bisakah mengikutinya, Pak Putra? Oke, saya itu paling suka sama yang awam dibandingkan mereka yang sudah punya ilmu kalau untuk belajar ini, Mas Kur. Ribuan orang yang belajar sama saya, yang awam di awal yang banyak sukses. Yang gaptek-gaptek di awal itu yang banyak sukses karena apa? Manut Ya, apa yang ngikutin, dikata kamu dilakukan ya. begini aja, nggak banyak bargaining, banyak ngomong, nggak banyak itu dia kerja. Itu ribuan, itu paling banyak itu yang awam dan berhasil sekarang Suruh enter, ya. mereka enter gitu ya. Iya, suruh enter mereka enter, nggak mikir. Pasti mereka spasi gitu ya. Kan ada tuh disuruh enter gitu kan, mikir lama ya, nggak selesai pekerjaan. Jadi Oke. kalau teman-teman mau ikut ini, buang semua, kosongkan gelasnya, yuk kita mulai ya, seperti itu. Berarti cocok nih ya programnya untuk yang Bisa ya. awam ya Pak Put ya. Ya. Oke, Ibu Gina Hasnafalia mulainya tanggal berapa? Untuk program batch kedua ya, insya Allah kita akan adakan di tanggal 18 September 2023 ya Bu ya. Itu pertemuan pertama di tanggal 18 sampai 4 minggu ke depan gitu ya. Kantor pusat di mana? Kantor pusat kira-kira bisa nggak? Oke, kantor pusat kita ada di Bekasi Utara, di belakang Sumarekon Bekasi. Monggo silakan kalau mau datang. Nanti kita akan infokan alamatnya. Dan untuk mengakomodir teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, ya tahu lebih jauh, tahu lebih detail, ketemu dengan kami, ya ketemu dengan kami, tatap muka dengan Pak Putra, dengan saya, dengan para trainer yang lain. Insya Allah kita akan adakan offline-nya. Jadi pertemuan offline ya untuk menjelaskan kembali programnya. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang kurang yakin, bisa datang insya Allah tanggal 9 ya. 9 September kita nanti akan adakan seminar offline-nya ya di Hotel Amaris Bekasi Barat. Yang masih belum yakin gitu ya, yang masih ragu-ragu, ingin menggali lagi informasinya, ingin meyakinkan dirinya nih, bener nggak sih Pak Putra orangnya, ada nggak sih, jangan-jangan itu AI itu mukanya gitu kan. Nanti bisa Bisa, ketemu di dia bisa di searching aja di Google, Putra Chandra iya, Buana. bisa kalau mau ketemu langsung gitu ya. Nanti insya Allah kita adakan tanggal 9 September 2023 gitu ya. Nanti akan saya infokan setelah ini. Oke, saya pernah ikut 200K, katanya promo dari harga 1 juta dikasih tutorial buat iklan. Ini yang mana ya? Kalau di program ini KLD kita harga 1 juta ya Pak ya. 1 juta itu programnya apa namanya?
programnya pertemuan online selama 4 minggu. Batch pertama ini sedang berlangsung, ini minggu ketiga ya. Minggu depan itu minggu terakhir mereka menjalani pelatihan digital marketing. Untuk umur ada batasnya tidak Pak. Yang batch pertama itu banyak anak-anaknya. Anak-anaknya yang masih kuliah, anak-anaknya yang masih SMA itu diikutkan karena memang untuk membantu pertama supaya mereka mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif ya, terbiasa dengan digital, dan biasanya kalau anak-anaknya disuruh latihan itu akan membantu orang tuanya nanti, membantu mengoptimasi website bisnis orang tuanya gitu. Jadi nggak ada batasan ya teman-teman. Nah, ini kita lihat mukanya tua-tua ya. Ini ada yang tua juga gitu. Ada Mas Tuh, Muaz iya itu ya, tuh ada yang tua juga gitu ya. ya. Itu ya. Ini ada Pak James dari Bandung ya. Jadi ada yang muda, ada yang tua juga ya, ada yang sudah pensiun juga ada gitu ya. Iya. Itu ikutan di sini Pak. Bahkan ini saya lihat ada beberapa orang yang ikut kelas 4 juta kita nih Mas Pur. Iya, Ini iya. Pak Irwan. Hmm. Terus nah ini tua juga. Ini KB apa? KPB, KPB Pak ya. Adi Irawan KPB juga. Mereka ngulang-ngulang lagi ya, ngulang-ngulang lagi. Ya, Karena ini Pak James dari Bandung waktu itu dia ikut kelas kita ke sini. Ya banyak ya. oke, sip. Oke. Oke ya, Terus tanggal 9. Oke, kelas 4 juta itu apa aja Pak Putra? 4 juta disebut. Itu kita camp 2 hari super offline camp di ya, hotel. super camp. Jadi yang batch Oke. pertama itu di tahun lalu ya, tahun lalu, awal tahun lalu itu harga 5 juta ya. Itu kita di kantor, super Iya camp. 5 juta. Lalu beberapa bulan lalu kita ada super camp juga gitu ya. Gitu. Kalau yang super camp itu lebih fokus di SEO ya, fokus di SEO. Ini Pak Hendra ini. Pak Hendra. Oh ya, Pak Hendra umroh. Ya kalau Pak Hendra umroh ini dia ikut yang kelas 5 juta ini. Oke ya. Oke ya. Oke, saya izin share ya. Bagus. Sebentar. Mungkin saya share dulu link pendaftarannya, teman-teman. Jadi pada intinya, sebentar. Yang sudah diinfokan oleh Pak Putra ya, terkait dengan program program karyawan lepas digital. Jadi programnya itu adalah program 1 bulan ya, program 1 bulan pelatihan digital marketing ya, lulus ya langsung mahir, lulus mahir dan siap jalankan project gitu ya. Sudah ada beberapa perusahaan ya, dan juga nantinya juga akan kami ya Titik Terang Kreatif ada banyak permintaan ya, pembuatan website lalu layanan SEO gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung mengambil proyek-proyek dari kita gitu. Jadi tanpa menunggu, yang kita pilih, yang kita lihat tentunya nanti ada KPI kelulusannya ya, yang kita pilih ya, itu akan langsung mendapatkan proyek ya. Yang belum lulus seperti apa? Yang belum lulus nanti itu tetap ikut pelatihan terus ya. Kita dalami lagi, kita poles lagi supaya memenuhi kriteria gitu ya. Jadi 1 bulan ini apa aja fasilitasnya? Jadi pelatihan digital marketing selama 1 bulan. Teman-teman juga akan mendapatkan 1 buah website ya, WSP, website SEO praktis, platform khusus, bukan WordPress, bukan Blogspot, bukan Berdu, bukan yang di luar sana, tapi memang coding yang dilakukan Pak Putra dan tim yang khusus memang untuk SEO ya, memudahkan teman-teman untuk melakukan optimasi website. Untuk praktek tentunya nanti. Lalu edukasi digital marketing selama 1 bulan, materinya SEO cepat page one, website, Google My Business, Facebook, Instagram Ads, organic, Google Ads, copywriting, ChatGPT, ya, landing page, itu semua akan diadakan di sini, dilakukan di 1 bulan ini, gitu ya. Pertemuan tanggal 18 September 2023 ya. Silakan teman-teman yang sudah oke, sudah yakin dengan informasi ini langsung daftar ya. Linknya nanti akan saya share, langsung pilih yang ini. Jadi ada 2 pilihan produk teman-teman. Pertama, program pelatihan digital marketing KLD.
Ini bagi teman-teman yang sudah oke, ya oke, gue ikut nih. Nah, pilih yang ini ya. Pilih yang ini satu. Nah, teman-teman yang masih ingin mendalami lagi informasi ini, ingin menggali lagi, bener nggak sih programnya, orang-orangnya, bener nggak sih? Boleh silakan ikutan seminar offline-nya. Ya, seminar offline-nya insya Allah kita adakan di Hotel Amaris, Bekasi Barat, ya. Tanggal 9 September 2023 pukul 13.30 ya sampai maghrib insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana ya. Silakan di sini. Untuk seminarnya harganya 100.000 aja ya, 100.000 untuk sewa apa namanya, sewa tempat dan coffee break lah seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman yang sudah oke, yang sudah oke, saya oke nih dengan programnya nih, penjelasannya sudah oke, sudah fix, sudah yakin, seyakin-yakinnya ya, bisa langsung pilih yang ini ya. Ini nanti silakan ya, kalau pilih yang program KLD langsung harganya 1 juta, nanti akan didiskon di Mbak Tika ya. Kalau pilih seminarnya itu 100.000. Nah, teman-teman yang ikutan seminar itu nanti biayanya akan mengurangi lah intinya gitu ya. Jadi harga 1 juta, nanti yang 100.000-nya ini mengurangi harga, jadi harga cuma 900.000 gitu ya. Langsung diisi nama, nomor WhatsApp, email, dan kota ya. Lalu kalau sudah oke, pastikan pilihannya sudah benar. Program pelatihan ini langsung daftar program KLD-nya seharga 1 juta rupiah. Nanti di Mbak Tika akan dipotong ya. Lalu seminar offline-nya ini seminar tatap muka buat teman-teman khusus yang memang belum kurang nih informasi, yang mau menggali-gali lagi, mau tanya-tanya langsung ke Pak Putra ya, ke saya. Yuk kita ngobrol di Hotel Amaris, insya Allah di meeting room-nya ya. Lalu langsung klik tombol orange ini, daftar menjadi karyawan lepas digital. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp. WhatsApp tersebut nanti akan terkirim ke Mbak Tika. Ya, Mbak Tika ya nanti akan membantu proses pendaftarannya, dari mulai apa totalannya berapa, yang apa namanya, yang langsung lunas silakan mau cash bisa langsung, atau yang mau pembayaran 2 kali juga boleh ya. Khusus yang daftar malam ini ya, silahkan daftar dulu. Daftar dulu teman-teman ya, dari harga 1 juta itu kita potong 100.000 jadi 900.000 ya teman-teman, ada potongan 10% ya, 10% dari 1 juta itu 100.000 ya, jadi cukup bayar 900.000 aja. Boleh cash, boleh juga 2 kali bayar. Pembayaran pertama 600.000 ya, maksimal besok ya. Lalu 300.000-nya itu di minggu pertama pelatihan ya, tanggal 18 sampai tanggal 23 ya, 23 September. Itu mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya buat teman-teman yang mungkin lagi saving gitu ya, jadi bisa bayar 2 kali. Itu saya kopikan ininya, form ordernya ya. Daftar program karyawan lepas digital. Ya, sudah saya kopikan di kolom chat ya. Teman-teman silahkan daftar ya. Silakan daftar khusus untuk malam ini kita berikan harga khusus ya 900.000 saja ya, 900.000. Kalau teman-teman lihat ya dari apa fasilitas yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan selama 1 bulan ini udah luar biasa banget ya. SEO cepat page one. Ada beberapa customer kita yang diminta kita untuk pelatihan SEO itu ada yang 8 juta 1 bulan ya, atau 2 minggu doang ya yang 8 juta, ada yang 15 juta gitu ya. Lalu kalau lihat di sini Facebook dan Instagram Ads, teman-teman mungkin tahu ya, Facebook, Instagram Ads itu di luar sana 2 hari itu berapa ya? Ada yang 1,5, ada yang 3,5 gitu ya. Untuk yang 1 bulan mungkin lebih ya. Saya 2016 awal saya belajar Facebook Ads, saya ikut sama seperti ini, camp ya, camp online camp Facebook Ads, Instagram Ads itu selama 1 bulan ya, 20 hari lah, 20 hari itu online, itu biayanya 15 juta gitu ya. Jadi teman-teman ini penawaran yang sangat menarik, silahkan ya, silahkan mendaftar dan manfaatkan ini. Di luaran sana harganya udah puluhan juta rupiah gitu. Di sini
harga Rp1.000.000 saja. Dan untuk malam ini, yang daftar malam ini dan transfer malam ini atau paling lambat besok, itu harga cukup 9.900.000 aja. Ya, mungkin itu. Silakan sekali lagi, link pendaftaran itu sudah diinfokan di kolom chat. Silakan diklik ya. Nanti saya akan infokan juga di grup. Ya, ini terdengar sudah ada beberapa yang order ya. Silakan yang belum order dulu ya, order dulu malam ini. Jadi besok kalau sempat malam ini ya, kalau ada m-banking silakan langsung ditransfer ya supaya nggak lupa ya. Takutnya lupa nanti nggak dapat potongan 100.000 ya. Atau yang masih butuh waktu ya boleh silakan besok ditransfer. Ada Pak Yusuf sama Pak Khalillah yang sudah daftar ya. Yang lainnya silakan. Oke, Pak Kur. Ini Ya, jadi Pak. nanti selain itu juga teman-teman yang sudah mempunyai ilmu digital ini, itu yang mau kita kader untuk pembawa Zoom, sebenarnya banyak permintaan Zoom ya, karena kan Ya. saya, Pak Kur, dan lain-lain itu kan ini ya. Sekarang ini kita buka kelas Zoom berbayar ya. Kelas Zoom berbayar kalau satu orang 50.000 aja, pesertanya bisa hadir 50 aja sudah ketahuan itu berapa. Ya, teman-teman bisa mengambil peluang itu ya. Nah, nanti kita akan ajarin bagaimana cara Zoom-nya ya. Ada beberapa orang anak magang yang di tempat kami, ya di tempat kami itu kita ajarin gimana cara nge-Zoom, kita ajarin cara kita kader bagaimana cara ngisi. Sekarang udah sering buka kelas Zoom sendiri, sering ngajar sendiri. Alhamdulillah lah ya. Nah, teman-teman ada kesempatan itu juga nantinya. Oke, ya mungkin saya mau tahu siapa aja nih yang mau ikutan ya kira-kira. Yang mau ikutan program karyawan lepas digital ya. Boleh silakan raise hand ya. Raise hand atau petikan di kolom chat ya yang ingin bergabung silakan. Monggo Silakan. siapa? Pak Denny, Monggo silakan. Pak Rudi Nasution, Yang bergabung Pak Ian ya, Pak Pak Ian. Ian gabung, ya Pak Oke, Hendra, ya. Pak Hendra Tio kalau nggak salah sudah ya atau ini Pak Rozi, Pak Yusuf, ya Pak Pak Hendra. Hendra Tio sudah daftar ya saya hafal Hendra, Pak Rozi ya, Pak Denny, eh, baru ikut gabung ya, langsung nanti dikasih sama Pak Kur, nomornya Pak Yusuf, Pak Zulkiflika ya. Ya, kita bisa bayangkan ketika kita tidak mempunyai ilmu digital di kemudian hari, itu apa yang terjadi? Kita akan kesulitan. Tapi ketika kita mempunyai ilmu digital, ilmu tren nih, akan ilmu ini tren. Kita bisa ini, kita bisa pivot kemana-mana. Kita bisa pivot kemana-mana sambil kita mengembangkan. Bahkan orang yang mempunyai ilmu digital itu bisa setiap minggunya bekerja sama. Bisa buka bisnis terus, beda-beda bisnis terus ya, tinggal kerjasama. Oke, siapa lagi yang mau daftar? Pak Rozi, Pak Hendra daftar ya. Pak Samsan, Pak Zulkifli ya, Pak Edi Aldizar ya. Monggo ya. Uang 1 juta itu kalau kita simpen juga habis ya. Kita simpen juga habis kalau dia jadi ilmu ya. Jadi ilmu yang didapat apa ilmu yang didapat jaringan ya. Jaringan yang didapat jaringan, lalu yang didapat adalah keberkahan menuntut ilmunya ya. Ya. Oke. Lalu Pak Muji udah gabung ini Pak Muji ya. Pak Muji hadir setiap ini ya. Pak Miftah Firdaus, Pak Raisa, Pak Beni ya. Pak Rudi Halim, sistem bayarnya gimana? Bisa 2 kali bayar Pak ya, Pak Rudi Halim ya, RD Halim. Pak Pak RD RD Halim Halim bisa 2 kali bayar, Pak. ya, bisa 2 kali Mau cash bayar. boleh ya, tapi kalau mau 2 kali bayar boleh ya silakan. Langsung aja Pak, diketikkan di kolom ya, langsung klik aja ya link ya. pendaftarannya ya. Oke ya, ya Pak Beni gimana ya, Pak Beni, Pak Zulkarnain, Pak Ian tadi udah oke ya, Valencia, Pak Zainuddin. Monggo teman-teman ya, yang mau ini, yang mau karena yang daftar malam hari ini baru daftar aja itu mendapat potongan 100.000.
Ketika dia sudah bayar DP-nya, itu langsung kita kasih materi-materi dan langsung kita buatkan websitenya. Jadi ketika hari H belajar sudah pernah mendengarkan, mengikuti apa namanya video-videonya sehingga lebih cepat nyampe-nya gitu ya. Ya. Lebih cepat nampaknya. Pendaftaran sampai kapan, Pak Kur, yang ini? Ibu Gina Hasnafaliha ya, untuk bisa dapatkan potongan 100.000 ya, saran saya daftar dulu ya. Daftar dulu, isi pendaftarannya dulu, nanti terhubung ke Mbak Tika ya, ke Mbak Tika, nanti ngobrol-ngobrol aja sama Mbak Tika untuk pembayarannya. Yang penting daftar dulu aja ya, supaya dapat potongan ya, dan bisa pembayaran 2 kali ya, seperti itu ya. Sebentar, ini ada. Oke ya, teman-teman nanti oke, Pak Yud memotivasi Bapak mengajar dengan nilai 1 juta kalau di luar sana harganya mahal. Oke, iya ya, ini di luaran sana saya nggak ngerti harganya berapa. Yang pasti Pak Kur dulu saya tahu belajarnya 12 juta. Teman-teman saya ada yang 20 juta ya. Belajarnya itu ya macam-macam ya. Belajarnya yang kalau digabungkan materi yang kita ajarkan sekarang ini harganya hampir 100 juta ya. Hampir 100 juta. Kalau Pak Kur dulu belajar Facebook aja Pak Kur ya. Facebook aja dulu. Facebook aja dulu bayarnya sekian. Jadi sangat rugi kalau kita tidak ini ya, tidak mengikuti ya ini seperti itu ya. Kira-kira seperti itu kita lihat teman-teman hampir ada 10 orang yang ingin mendaftar ya langsung diproses saja gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke Ini ya. saya cek harga di atas 13 13. juta bener kayak Iya. apalagi komplit. Terus dicariin project lagi. Kira-kira Benar. ada nggak sih yang dicariin project gitu ya? Benar. Ini yang banyak ya teman-teman, nanti ini saya kasih bocoran. Yang banyak itu nyari yang SEO-nya ya. Nah gini, ada bocoran sedikit Pak Kur. Kita mempunyai ilmu SEO sama kita mempunyai ilmu Ads. Kalau ilmu SEO biasanya kita dipertahankan lumayan lama Pak Kur. Hmm. Kalau ilmu ads kita cuma dipertahankan sampai budget iklannya habis. Benar-benar. 1 minggu budget iklannya habis ya udahlah saya nggak pakai lagi gitu loh. Kalau kalau nggak terjadi konversi. Kalau SEO Apalagi masih terus gitu. apalagi boncos ya. Iya, karena dia mengeluarkan uang dua ya. Kalau dia itu yang pertama itu uang buat gajinya, buat proyeknya. Yang kedua tuh buat iklan. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya kasih bocoran, tekuni SEO dulu, setelah menikmati SEO-nya baru masuk ke ads ya, seperti itu. Ya. Oke, siapa lagi yang mau dapat potongan 100.000? Ya. Yang mau dapat potongan 100.000 nanti langsung dikerjakan pekerjaan ininya websitenya sama videonya ya. Oke, kira-kira seperti itu Pak Kur. Oke ya, saya Ya. kopikan lagi. Ya, nanti juga akan saya infokan di grup ya, supaya teman-teman bisa mengakses linknya. Oke, Bapak Ibu teman-teman sudah pukul 21.30 ya. Seru sekali ya, memang ini akan lebih seru lagi ketika teman-teman masuk dalam komunitas KLD, masuk ke dalam grup. Grupnya sangat aktif ya, luar biasa. Ini grup yang paling aktif yang pernah saya manage gitu ya. Jadi tanya jawab, kurang mengerti ditanyakan, nanti mentor akan menjawab. Jadi 2 arah dan sangat aktif ya. Ini grup yang saya rasa paling aktif ya di grup-grup yang kita manage gitu ya. Oke, teman-teman, kita harus akhiri ya Zoominar kita malam ini. Ya Pak mungkin Kur, Pak ya. Kur, boleh saya ada informasi sedikit nih Pak Kur? Silakan silakan. Ya. Oh iya, dapat sertifikat Pak ya, dapat Ya, sertifikat sertifikat ya. e-sertifikat ya, nanti kita akan buatkan Pak RT Halim. Silakan Pak. Ini besok kebetulan ya, saya tuh ada Zoom ya. Saya ada Zoom. Ini ingin membuat web halaman 1 sampai 10. Ingin web halaman 1 sampai 10 Google Zoominar gratis ya. Optimasi 10 sampai 50 website dalam satu dashboard. Dan dalam hitungan hari Anda sudah mendominasi ya. Nah, ini Zoom-nya gratis besok Sabtu jam 9 sampai jam 11 ya. Tanggal 2 September ya, teman-teman kalau mau ikut besok silakan aja hadir. Ini langsung praktek saya demo. Karena ini adalah bagian kecil nanti yang akan teman-teman pelajari ketika teman-teman sudah join ya.
ketika teman-teman sudah join di kelas nanti, ilmu yang saya praktekin ini itu sebagian kecil nanti dipelajari juga di Zoom ini ya, teman-teman. Jadi besok jam 9 ya, besok di jam 9 ini eh, kode ininya ya, ID-nya sama passcode-nya. Oke ya, Oke. kira-kira demikian. Oke, siap. Ya. Sekalian Pak Put, kalau ada yang mau disampaikan untuk Oh, yang memotivasi kita disampaikan semua, ada. ya. Saya penekanan saya pada yang tadi ini ya, pada slide saya yang tadi ini loh, penekanan saya tuh ini ya. Jika Anda tidak membekali saat ini ya, eh, jika saat ini Anda tidak membekali diri dengan ilmu digital, apa yang terjadi ke depannya? Kesulitan mendapatkan pekerjaan ya, untuk anak-anak Anda ya, untuk anak-anaknya diperhatikan, untuk kita sendiri juga diperhatikan ya, karena ilmu digital ini bisa kemana aja ya. Kerja di rumah sakit bisa, kerja di pabrik bisa, kerja di mana aja bisa ya. Nah, kalau kita punya ilmu bengkel, kerjanya hanya bisa di bengkel. Tapi kalau ilmu digital di mana saja bisa, jadi lebih luas ya. Ini ya. Lalu peluang karir itu terbatas kalau kita nggak punya gitu kan. Hanya bisa di bengkel, bengkelnya penuh semua gitu kan. Kalau ini bisa di mana saja, ya kan. Lalu kehilangan daya saing, penghasilan lebih rendah, kehilangan kesempatan wirausaha, ketergantungan ini harus benar-benar teman-teman renungkan ya. Jangan mikir uang 1 jutanya ini harus direnungkan ya. Coba bayangkan ya 5 tahun lalu menguasai ilmu digital, sekarang mungkin teman-teman sudah enak gitu kan, apalagi dimentorin ya seperti itu. Oke, kira-kira demikian ya dari saya. Gitu aja Pak Kur, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan dari penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra Chandra Buana, terima kasih banyak Pak atas Ya, waktunya, sama-sama. insight-insightnya dan pemaparannya dan motivasi untuk kita semua ya. Sekali lagi Hmm. terima kasih banyak Pak Putra Chandra Buana. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, kita harus akhiri Zoominar kita ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, silakan daftar ya, daftar program karyawan lepas digital. Selain teman-teman bisa dapatkan diskon 100.000 ya, khusus yang daftar malam ini dan bisa pembayaran 2 kali ya. Intinya adalah teman-teman akan dilatih ya, akan dicemplungin ke satu komunitas ya. Sebelumnya nanti akan dilatih 1 bulan ya, full secara online dari Senin sampai Jumat. Itu akan dilatih hal-hal yang terkait dengan digital marketing yang memang dibutuhkan di pasar ya, dibutuhkan oleh mereka pengusaha, pemilik bisnis, pemilik produk ya, untuk meningkatkan bisnis-bisnis mereka ya. Jadi silakan daftar ya, 1 juta rupiah itu untuk semua fasilitas yang tadi kita panjang lebar 1,5 jam kita diskusikan, itu semua akan Bapak Ibu dapatkan. Khusus malam ini dapat potongan 100.000 ya. Silakan daftar di link pendaftaran ya. Transfer boleh malam ini, boleh juga besok ya. Nanti kita akan langsung berikan materi-materi dan video-videonya untuk bisa dipelajari duluan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua partisipasi aktifnya. Semoga bermanfaat ya Zoominar kita malam ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Zoominar kita selanjutnya. Khusus teman-teman yang daftar, nanti kita akan ketemu di grup karyawan lepas digital. Ya, saya Kurniawanto. Terima kasih banyak ya, dan mohon maaf banyak kesalahan ya, banyak kekurangan dari Zoominar yang kita adakan malam ini ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.